Pemirsa, perolehan medali emas sesuai target ini sebenarnya melebihi target. Dari 16 sekarang sudah 24. Saya sudah bersama dengan Pak Gatot Dewa Broto, Sekretaris Kemenpora. Ini luar biasa sekali Pak Gatot, sudah melebihi target. Perhitungannya seperti apa? Apakah sebelumnya juga sudah diprediksi? Ya, alhamdulillah ya. Semula kan seperti yang berapa kali kami sampaikan kepada media, Pak Menteri juga itu at least kalau dari patokan ranking itu yang 10. Pak Presiden juga mengatakan yang sama. Kemudian kalau 10 itu mau diterjemahkan apa? Medalinya adalah yang paling aman 16. Meskipun 2 kali berturut-turut Asian Games, baik di Guangzhou maupun di Incheon, itu yang namanya 10 besar, itu ya ada 9 pernah, kemudian di Incheon itu 10 medali emas. Tapi kalau kita pakai rumus itu berantakan sekali. Nggak bisa karena number of event juga beda. Nah, tapi kali ini betul-betul itu prestasi luar biasa. Tadi Mbak Ayu kemukakan juga pada saat Asian Games di Jakarta hanya 21. Kemudian ini jumlah negara juga sudah berubah. Banyak, number of event juga banyak. Dan kami itu jujur ya, ini buka kartu aja. Pada tanggal 31 Juli 2018, Pak Menteri itu mengabsen satu persatu, memastikan targetnya, you berapa, kamu ini berapa, kamu berapa. Dan semua, ada yang dari 3 menjadi 2, ada yang 1 menjadi 2, ada yang 1 menjadi 0 gitu. Ada, dan kemudian ada yang misalnya saya buka kartu kayak pencaksilat. Pencaksilat itu hanya melaporkan, kami target 5 medali emas. Kami pada saat ditanya wartawan, kemarin itu masih rata-rata worry. Ya minimal 4 lah, 3, nggak taunya kaget, betul, jadi 8. Itu berarti kesimpulannya adalah bahwa apa yang muncul hari ini itu tidak jauh dari apa yang dilaporkan oleh cabur-cabur. Jadi ini pembelajaran yang baru. Kalau dulu tuh cabur nggak, oh Pak Menteri kami yakin kami bisa 5 emas, kami bisa 6 emas. Kalau ini nggak, kami kejar worst case-nya seperti apa, margin error-nya seperti apa. Jadi sekali lagi, ini adalah kemenangan bagi bangsa Indonesia. Gitu. Ketika menjadi tuan rumah ada banyak kejutan ya, seperti kemenangan-kemenangan yang tidak terduga seperti tadi disebutkan pencaksilat tiba-tiba menyumbangkan banyak sekali medali emas. Kalau kita lihat yang hari ini menyita perhatian publik Pak Gatot, ketika Jojo berhasil memperoleh medali emas, padahal dari tunggal putra sebenarnya bulu tangkis tidak ditargetkan emas. Ya, lagi-lagi kembali kepada rapat 31 Juli ya. Itu PBSI yang hadir langsung, ada pengurusnya, Pak Sekjennya, Sekjen PBSI mengatakan, Pak Menteri kami 2 emas. 2 emas dari mana? Itu adalah dari ganda campuran dan ganda putra. Tapi alhamdulillah, ini kan PBSI sudah memenuhi 2 emas itu. Yang saja yang mengejutkan itu luar biasa adalah Jojo. Dan ini berarti adalah kabar bagus untuk the next, supaya Jojo juga bisa lebih punya modal bagus, keyakinan bisa menjadi lebih baik lagi. Karena terus terang selama ini kita kalau untuk ditunggal putra, apalagi putri, itu rada-rada kerepotan gitu. Dan alhamdulillah, ya, belum ada strategi lagi. Hidayat. Ya, tadi ini kabar bagus, luar biasa gitu. Artinya regenerasi ini akan bisa lebih baik di cabang olahraga bulu tangkis. Pak Gatot, ini mengingat kita main di kandang sendiri di Indonesia, apakah ini juga menjadi pengaruh, bisa menyumbangkan banyak medali, banyak atlet yang bisa berlaga, dan dukungan supporter yang luar biasa? Bisa iya, bisa tidak ya Mbak ya. Buktinya kayak di atletik itu berat banget ya. Di renang apalagi lebih berat lagi, padahal apa kurangnya ya. Poinnya adalah, mari kita berpikir objektif. Ini beda dengan SEA Games ya. SEA Games itu berapa kali di media saya mengatakan juga, tuan rumah itu bisa 30% menetapkan number of event dan cabur-caburnya. Kalau Asian Games enggak, itu hukum wajibnya adalah cabur dari Olimpiade, berapa, di sini 32. Itu wajib, nggak ada pilihan lain, suka tidak suka tuan rumah harus dilaksanakan. Kemudian ada yang non-Olimpik, itu ada 8. 8 pun dibagi. Yang ada yang pilihan perwakilan regional, misalnya kayak, mungkin Mbak Ayu nggak pernah dengar kayak kabadi, kuras itu kayak apa. Itu adalah titipan dari sana, kayak Timur Tengah, kemudian daerah Asia Selatan. Kemudian kayak sepak takraw itu titipan dari Asia Tenggara dan sebagainya. Nah, kalau Indonesia itu permintaannya titipannya adalah kayak pencaksilat, jet ski, kemudian ada lagi bridge, kemudian paragliding. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, tadi malam juga saya ditanya Pak Gatot, ini kita menuai banyak pujian karena pencaksilat bagus gitu. Bagaimana the next? Apakah ada jaminan? Saya jawab langsung, tidak ada jaminan. Tapi ada tapinya, jangan putus asa. Sejauh pemerintah melalui KOI juga, Komite Olimpiade Indonesia, bisa melakukan approach
itu tidak tertutup kemungkinan pencaksilat bisa dipertandingkan di 4 tahun yang lagi. Tapi kalau nggak ada approach, suka-sukanya tuan rumah berikutnya untuk mencalonkan apa saja yang dikehendaki oleh tuan rumah. Baik, tadi menarik Pak Gatot menyebut sepak takraw. Ini kan sebenarnya cabang olahraga yang kurang populer, tapi ternyata di venue banyak sekali penonton dan Indonesia juga cukup bisa memberikan penampilan terbaiknya. Di sepak takraw itu originally dari Sulawesi Selatan, yaitu kan permainan para raja-raja dulu. Tapi sayangnya dalam perkembangan berikutnya yang lebih lead itu adalah Malaysia dan Thailand, ya. Bahkan kemudian patennya itu sekarang malah lebih agresif dilakukan oleh Thailand. Bahkan yang bola plastiknya itu Thailand yang banyak produksi. Tapi itu adalah olahraga yang sebetulnya populer di kawasan ini. Jadi poinnya adalah itu menjadi tantangan kita. Jadi Pak Menteri itu sekarang menugaskan 2 hal. Pertama, pencak silat harus betul-betul itu mendapatkan pengakuan dari UNESCO bahwa asli Indonesia. Kemudian sepak takraw juga harus diakui melalui UNESCO. Gitu. Oke, itu adalah misi kedepannya yang akan diperjuangkan. Pak Gatot, ini masih ada beberapa hari lagi. Bagaimana caranya untuk mempertahankan setidaknya di posisi 4 tetap dan perolehan medali masih akan mungkin terus bertambah? Ya, kalau bertambah, insya Allah besok itu masih ada beberapa nomor di pencak silat ya. Tetap pencak silat yang menjadi andalan? Iya, gitu. Pencak silat, kemudian masih ada beberapa cabur lainnya. Hari ini sebetulnya kita berharap dari panahan. Tapi ternyata panahan, ya alhamdulillah ini perak masih tetap bersyukur. Kemudian kita juga berharap di voli pantai. Tapi voli pantai tadi kan kalah melawan Qatar ya. Jadi poinnya masih ada harapan. Tapi kalau apakah bisa sampai 30? Rada-rada susah ya, tapi kalau sampai 25 sampai 27 mungkin masih bisa lah gitu. Oke, kalau sebelumnya targetnya hitung-hitungannya amannya 16, tapi ini ada target baru tidak setelah di hari ini bisa mencapai 24? Target sih enggak, pengen iya ya, pengennya itu sekitar 27. Bahkan tadi pun Pak Menteri langsung memerintahkan karena pergerakan cepat sekali. Siang pada saat saya di sebuah stasiun TV, pada saat mau masuk saya ditelepon, tolong Pak Ses hari ini juga disiapkan untuk bonus yang jumlahnya agak lebih tinggi daripada yang diberitakan. Kalau di emasnya masih tetap sama 1,5 M, tapi tolong di perak sama perunggunya dinaikkan. Itu sebagai bagian dari apresiasi Bapak Presiden, Pak Menteri juga kepada atlet yang mereka anyway ya kalau bisa sih pengennya mereka dapat emas ya. Tapi karena ada yang dapat perak, perunggu ya tetap harus diapresiasi dengan jumlah yang ya lebih tinggi lagi lah gitu. Pak Gatot, walaupun ini bukan satu-satunya, tapi bonus tentu saja memacu semangat ketika akan berlaga. Selain bonus uang finansial, ada bonus apa lagi yang disiapkan? Kayak beberapa atlet kan yang berprestasi juga diangkat menjadi PNS. Kedepannya seperti apa? Sama. Jadi bonus PNS itu tetap berlaku khususnya bagi mereka yang pada durasi umur masuk PNS itu kan berapa sih? Maksimal 35 tahun. Ya, kalau yang sudah di atas itu kami jujur mengatakan ada kendala. Kemudian dari Kementerian PUPera itu rumah bagi yang mendapatkan medali emas gitu. Jadi ini hal yang baru untuk menunjukkan bahwa menjadi atlet itu adalah profesi yang insya Allah negara akan tetap hadir gitu. Dan bahkan beberapa hal di luar itu pun di tengah kesibukan kami dengan Asian Games, kami juga berusaha untuk care dengan mereka yang sudah mantan-mantan. Jadi jangan sampai ada kesan, ya negara hanya memanjakan pada saat berprestasi di usia produktif, tapi pada saat nggak produktif diabaikan, enggak. Kami tetap care untuk itu, meskipun sifatnya tidak sepermanen seperti waktu mereka berprestasi. Ini luar biasa, kesejahteraan atlet mulai diperhatikan. Selain uang, artinya para peraih medali emas, CPNS, kemudian ada rumah, dan tidak tertutup kemungkinan, mungkin kayak Mbak Ayu sudah membaca di sejumlah pemberitaan, ada perusahaan A memberikan mobil, perusahaan B memberikan jasa tertentu. Jadi poinnya itu sangat terbuka sekali. Kalau yang rumah ini untuk peraih medali emas Asian Games juga? Iya, Asian Games. Luar biasa. Baru kali ini. Baru kali ini. Dan akan diperpanjang atau seperti apa? Insya Allah nanti untuk the next Asian Games juga. Sebenarnya apa tujuan utamanya Pak Gatot? Tujuan utamanya itu pertama memotivasi atau menghargai jerih payah dari atlet. Mbak Ayu bisa lihat, kita lihat para peraih medali emas atau perak atau perunggu, itu bukan hasil kemarin sore. Mereka itu banyak yang ibaratnya masa remajanya itu sudah tidak lazimnya orang lain masih. Sudah di pelatnas kali ya Pak? Iya,
nggak bisa dugem enak banget. Tadi siang saya dengan seorang peraih medali emas juga mengatakan, iya saya tuh dulu kalau diajak pergi temen jam 9 saya harus pulang karena kondisi fisik, kemudian makan boleh nggak sembarangan. Nah kembali ke pertanyaan Mbak Yu tadi, supaya negara itu dan lain-lain pihak itu memberi penghargaan, mereka sudah jerih payah untuk itu, gitu. Supaya mereka, oh berarti saya bisa berprestasi lebih bagus lagi. Selain penghargaan, apakah ini juga strategi dari pemerintah, khususnya Kemenpora, agar nanti generasi muda yang mau berprofesi sebagai atlet ini nggak ragu, Pak? Iya, apalagi sekarang lihat momentum Asian Games ya Mbak ya. Saya juga mohon maaf kepada para pemirsa Jack TV, sampai cari tiket aja susah banget ya. Ya betul, sampai antri dari subuh nggak ada tiket. Karena jujur mau tidak mau saya nggak bisa ngelak ya. Wong saya itu berbaju Inaskop juga ya, saya kan panitia juga gitu. Tapi intinya, kedatangan para warga masyarakat itu di luar ekspektasi kami. Tadinya kan orang menyangka, harga tiketnya mahal, pasti sepi. Sekarang nyaris tidak ada yang sepi. Betul. Ya, artinya adalah momentum olahraga prestasi tinggi ini kami jaga supaya ada animo yang lebih tinggi lagi. Supaya menjadi atlet itu suatu profesi yang bisa dijadikan gantungan masa depan. Gitu. Kalau kita ingat beberapa waktu sebelum perhelatan Asian Games, Presiden sempat mengajak masyarakat luas untuk menggaungkan Asian Games yang memang terlihat kurang semarak nih. Kami akui, di Jakarta dan Palembang. Saya pada saat itu Presiden memimpin rapat ratas tentang Asian Games di Sana Bogor, itu bulan Mei ya. Kemudian habis itu kami langsung rapat, Kemenpora iya, Inaskop iya, beberapa pihak juga lain termasuk PUPera. Langsung dengan berbagai cara at all cost, tapi yang jelas tanpa melanggar peraturan itu harus dilakukan gaungnya. Sampai polisi, TNI juga itu sampai di layer Koramil, Polsek pun juga. Jadi poinnya adalah sejak Presiden turun itu langsung bergerak cepat. Gitu. Dan apakah penyelenggaraannya lalu prestasi atlet yang sampai sekarang ini sudah diraih sudah sesuai dengan ekspektasi maksimal? Malah itu more than maksimal gitu. Sudah jadi kami harus terima kasih. Makanya begitu ibaratnya benar kalau di TV ada berita namanya tiada hari tanpa emas gitu. Jadi betul-betul di luar dugaan kami. Karena Mbak Yu masih ingat tahun yang lalu tuh kami betul-betul apes deh. Kita apes, SEA Games itu buruk, peringkatnya buruk, mereka pulang dari Kuala Lumpur itu ibaratnya nggak bisa berdiri tegak kecuali beberapa yang meraih medali emas. Jadi poinnya ini sekarang hampir merata. Gitu. Ini seperti titik balik ya, dan nanti masih ada 5 hari, semoga tiada hari tanpa emas lagi, Pak Gatot. Kalau yang jelas besok itu insya Allah saya yakin ada emas juga. Ada emas, kita menantikan emas untuk besok. Pak Gatot, terima kasih sudah berbincang. Sama-sama Mbak. Selamat malam. Pemirsa, ini seorang pencuri kotak amal babak belur dihakimi massa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.